warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, perkenalkan nama saya Cahaya Olola dengan NIM 2510567. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah konsep dasar ilmu pengetahuan sosial sekolah dasar lanjut, yang dimana saya akan menjelaskan modul ajar saya. Kita masuk pada identitas dan informasi umum, yang dimana ada penyusun saya sendiri, instansi SD Negeri 1 Notongkat, tahun penyusunan tahun 2025-2026, mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial atau IPS, fase A kelas 2. Bab 1, mengenal benda di sekitar. Alokasi waktu 2 kali 35 menit. Capaian pembelajaran, peserta didik mampu mengenali berbagai bentuk benda di lingkungan sekitar berdasarkan ciri-ciri serta kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Kompetensi awal, peserta didik telah memiliki pengalaman dasar dalam mengenal benda di lingkungan sekitar melalui pengamatan sehari-hari seperti di rumah dan di sekolah. Siswa sudah mampu menyebutkan nama beberapa benda sederhana serta mengetahui kegunaan umumnya meskipun masih terbatas. Profil belajar Pancasila yang pertama itu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berakhlak mulia. Yang kedua, bergotong royong. Yang ketiga, mandiri dan kreatif. Model pembelajaran yaitu discovery learning atau pembelajaran penemuan, yang dimana model pembelajaran discovery learning adalah suatu pendekatan pembelajaran di mana siswa menemukan sendiri konsep atau pengetahuan melalui proses eksplorasi, observasi, dan pemecahan masalah. Model pembelajaran discovery learning cocok digunakan di kelas 2 SD karena anak-anak pada usia tersebut lebih mudah belajar melalui pengalaman langsung, pengamatan, dan kegiatan yang menarik. Kemudian kita masuk pada sarana dan prasarana. Yang pertama itu adalah ruang kelas, lembar kerja peserta didik atau LKPD. Yang ketiga, benda yang digunakan, meja, kursi, buku, batu, dan lain-lain. Alat tulis, media ajar, poster atau gambar benda, lingkungan sekitar, rumah atau sekolah sebagai sumber belajar. Kita masuk pada langkah-langkah pembelajaran, yaitu tujuan pembelajaran. Yang pertama yaitu peserta didik bisa menyebutkan berbagai bentuk benda yang ada di sekitarnya, di rumah maupun di sekolah dengan benar. Yang kedua, peserta didik bisa mengidentifikasi ciri-ciri benda berdasarkan bentuk, warna, dan ukuran secara sederhana. Yang ketiga, peserta didik dapat mengelompokkan benda berdasarkan kesamaan ciri, misalnya keras, lunak, besar, dan kecil, dengan tepat. Yang keempat, melalui kegiatan tersebut, peserta didik dapat menunjukkan sikap peduli dengan cara menggunakan dan merawat benda di sekitar dengan baik. Selanjutnya, pemahaman bermakna. Peserta didik memahami bahwa benda-benda di sekitar memiliki ciri dan kegunaan yang berbeda, serta perlu digunakan dan dirawat dengan baik agar dapat membantu kehidupan sehari-hari. Melalui pengamatan langsung, siswa menyadari bahwa lingkungan sekitar merupakan sumber belajar yang penting dan harus dijaga. Kita masuk pada pertanyaan pemantik, yaitu bagaimana cara kamu menggunakan benda agar tidak cepat rusak. Selanjutnya, rencana asesmen, yang dimana ada tujuan pembelajaran, ranah, bentuk instrumen, dan teknik. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu peserta didik mampu menyebutkan berbagai bentuk benda di sekitarnya, ranah kognitif atau pengetahuan, bentuk instrumen, tes lisan, instrumen, pertanyaan tentang bentuk benda-benda di sekitarnya, teknik tanya jawab. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi ciri-ciri benda serta kegunaannya, ranah kognitif atau pengetahuan, bentuk instrumen, tes lisan, instrumen, pertanyaan tentang ciri-ciri benda serta kegunaannya, teknik tanya jawab. Yang ketiga, peserta didik mampu mengelompokkan benda berdasarkan kesamaan ciri dengan tepat, ranah kognitif atau pengetahuan, bentuk instrumen, lembar kerja, instrumen, LKPD, pengelompokan benda, teknik penugasan. Yang terakhir, peserta didik menunjukkan sikap peduli dan merawat benda di sekitarnya dengan baik. Ranah afektif atau sikap, bentuk instrumen, lembar observasi, instrumen, rubrik sikap peduli dengan merawat benda dengan baik, teknik observasi. Kita masuk pada kegiatan pembelajaran, yaitu ada tahap,
kegiatan estimasi waktu. Yang pertama itu pendahuluan. Kegiatannya itu pertama, guru memberikan salam dan menyapa peserta didik. 2. Guru meminta salah satu peserta didik memimpin doa dan dilanjutkan penegasan oleh guru pentingnya berdoa sebelum memulai kegiatan pembelajaran dan sesudah pembelajaran. Yang ketiga, guru mengecek kehadiran peserta didik. Yang keempat, guru bertanya kepada peserta didik mengenai kondisi peserta didik pada hari ini dan memberikan motivasi. Yang kelima, guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan menjelaskan kegiatan apa saja yang akan dilakukan pada hari ini. Peserta didik diberikan pertanyaan pemantik. Estimasi waktu itu 10 menit. Kegiatan inti, sintaksis yang pertama penentuan pertanyaan mendasar, yang dimana peserta didik diminta untuk mengamati gambar atau poster benda yang telah diperlihatkan oleh guru. Guru menjelaskan kembali tentang poster gambar yang telah diperlihatkan dan mengaitkannya dengan lingkungan nyata agar bisa dipahami oleh siswa. Sintaksis yang kedua, mendesain perencanaan produk. Peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok. Peserta didik diminta untuk mengamati benda-benda apa saja yang ada di lingkungan sekolah. Peserta didik berdiskusi tentang hasil pengamatan. Peserta didik bersama kelompoknya diminta oleh guru untuk mengumpulkan informasi tentang benda-benda yang telah diamati. Sintaksis ketiga yaitu penyusunan jadwal. Peserta didik dan guru membuat kesempatan mengenai jadwal pengumpulan tugas yang telah diamati. Peserta didik mengumpul tugas sesuai dengan waktu yang ditentukan. Estimasi waktu 50 menit. Yang terakhir itu penutup. Peserta didik bersama kelompoknya menyimpulkan dari hasil pengamatan mereka. Guru bersama peserta didik melakukan evaluasi proses dan hasil dari pengamatan mereka. Peserta didik bersama guru menyimpulkan hasil pembelajaran hari ini. Peserta didik bersama-sama dengan guru berdoa sebelum mengakhiri pembelajaran. Estimasi waktu 10 menit. Kita masuk pada pengayaan komponen lampiran dan remedial. Yang pertama, pengayaan dan remedial. Bagi peserta didik yang telah mencapai tujuan pembelajaran, maka diberikan tugas untuk mengelompokkan benda dengan kategori lebih kompleks, misalnya berdasarkan bahan, kayu, plastik, dan logam. Yang kedua, bagi peserta didik yang belum mencapai tujuan pembelajaran, maka diberikan tugas untuk mengulang penjelasan dengan bahasa lebih sederhana, menggunakan media konkret atau benda nyata, dan latihan menyebutkan nama dan kegunaan benda secara bertahap. Pendampingan khusus atau belajar kelompok kecil. Yang terakhir itu komponen lampiran. Pertama, lembar kerja peserta didik atau LKPD, rubrik penilaian kognitif dan afektif, media pembelajaran poster atau gambar benda. Yang keempat, daftar hadir siswa. Kelima, asesmen pengayaan dan remedial. Keenam, refleksi peserta didik. Yang terakhir, refleksi guru.